Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratul ulama, al-fudala, para asatid. Karena yang ada di hadapan saya ini sekarang ya, kalau zaman dulu sekitaran tahun awal-awal 2000 sampai 2004 ya masih santri ataupun murid lah katakan. Kemudian kalau yang sekarang semuanya sudah jadi ustadz, itu minimalnya itu. Yang jadi kiai juga lumayan ada rupanya. Pada khususnya dumateng panjenenganipun Kiai Mas Fahmin Nabil, panjenenganipun Al-Mukarram Ustaz Sarbini Taslim, dan sedoyo para asatid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Syukur alhamdulillah, hari ini Minggu di tahun yang kedua saya bisa hadir di acara pertemuan Anda semuanya, dan ternyata pertemuan Anda ini yang termasuk golongan dari kalangan muda atau kaum muda dibanding dengan saya. Karena saya itu lulusnya tahun 94, tugasnya di tahun 94, tahun ajarannya 1995. 94 masih sekolah, tugasnya di tahun 95. Kemudian sampean semuanya, Anda semuanya di tahun 2004 nih. Di tahun 2004. Itu cuma selisih atau ada tafawut 10 tahunan. Jadi kalau dibanding dengan saya ya lebih tua saya, cuman untuk pertemuannya ternyata lebih banyak saya, Mas. Iya. Kalah sama yang tua. Kalau saya sudah 3 kali yang kemarin. Yang keempat. Nah, betul sekali. Sebetulnya nonton itu harus. Ya. Iya, harus itu. Ya. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak nanti ketika kita ada di kondisi yang sangat tidak stabil, yakni antara untung ataupun celaka tidak bisa dipastikan. Apakah kita nanti tergolong menjadi orang ahli jannah atau tidak, kita tidak bisa memastikan secara pasti dari pikiran kita. Semoga kita nanti mendapatkan pertolongan dari beliau kanjeng Nabi Muhammad SAW. Soal kemudian dalilnya seperti apa mengenai syafaat dan sebagainya, saya pikir ya nanti kalau saya menyampaikan hal itu bodoh amat, Ustadz murui Ustadz. Ya. Betul sekali. Potong itu di sumur. Sudah banyak airnya kok dikasih itu. Ya. Gitu. Kalau sumur itu pasti ada airnya. Ya, kalau nggak ada airnya namanya juglanan. Kemudian kalau tadi saya didapuk untuk memberikan mau'idhah hasanah, saya pikir ya mungkin tak begitu pas lah ya. Pasnya mungkin ya sekedar himbauan hasanah saja. Himbauan hasanah. Ya. Kalau itu ya tingkatannya kalau orang sudah top dohiron mabatinan. Mungkin kalau saya dohiron saja terlalu aneh.
kebatinannya ya, jadi didik sama sampean semuanya. Himbauan hasanahnya itu begini, saya pikir untuk kumpul-kumpul seperti ini, lebih-lebih kalau kita bisa telaten ngopeni ngumpulno konco, walaupun yang mana dia itu tidak sampai tamatan, hatta medot di tingkat ibtidaiyah satu misal, tetap kita telateni untuk kita rangkul, untuk kita kelompokkan menjadi kelompok kita. Lebih-lebih kalau sekarang sudah zaman HP, diaktifkan masuk ke dalam grup itu, insya Allah nanti biasanya yang seperti itu kan minder biasanya kalau kumpul sama konco-konco, apalagi yang sudah lulusan, apalagi yang sudah menjadi kepala madrasah, itu memandang yang seperti itu tuh waduh, minder jadinya ya. Oleh karena itu kalau sudah dirangkul, ditelateni sehingga dia tidak minder, bisa kumpul lah. Untuk targetnya apa? Waktu acara kumpulan himpunan alumni besok yang tingkat tinggi, yakni di hari Senin terakhir bulan Rabiul Awal, itu bisa hadir, atau paling tidak mungkin waktu haflah, atau paling tidak kemudian menumbuhkan rasa kepingin mondokno anak inang besok lagi ya. Karena yang diminta dari Dewan Masyayikh, dari Dewan Keluarga itu kira-kira kepinginnya anaknya alumni juga mondok di tempat bapaknya mondok. Itu yang diinginkan. Bahkan Kiai Mas Badrussalam itu pernah, seandainya alumni itu jumlahnya 6.000, baik yang lulus ataupun sampai tugas ataupun tidak, maka seandainya satu saja dari 6.000 itu, satu putra dari 6.000 alumni kan berarti sudah 6.000 juga yang dimondokkan ke besok. Nah, sudah lumayan itu ya. Insya Allah besok akan bikin lagi itu juga ya, walaupun sekarang juga sudah mikir-mikir ada perluasan areal, dikarenakan juga terutama putri itu sudah ada nyukupi. Tapi tidak apa-apa, saya masih ingat dawuhnya Kiai Haji Hamzah Ahmad ya, sing penting keramat walaupun tidak kerumat tidak masalah ya. Beliau berdauh begitu. Memang dalam kenyataannya kebanyakan pondok yang keramat itu rata-ratanya santrinya tidak kerumat, tidur seadanya ya. Kalau saya lihat di Lorboyo itu tidurnya diundak-undakan, dia pecereng. Waktu saya sempat nginep di sana itu begitu. Kemudian saya teruskan untuk dalilnya, kumpul-kumpul seperti ini saya pikir ya gak usah dalil opo dan sebagainya, dalilnya pengalaman sajalah. Kalau saya lihat ketika sudah dari kelas saya ini ya, kelasnya Wobluwe, dan saya rekrutmennya juga tidak begitu lama, setahun yang lalu, mungkin setengah tahun yang lalu, itu saya merekrut yang cuma tamatan kelas 6 ibtidaiyah atau kelas 1 mu'alimin. Saya bawa dan kemudian kumpul di grup, kemudian ternyata akhirnya kalau saya tahu dari awal-awal dulu, jangankan haflah mau datang, khol saja tidak mau datang, mungkin malu. Dan ternyata kemarin waktu acara maulid terakhir itu, ternyata dianya beberapa orang bahkan mau untuk datang. Nah, ini saya sudah sedikit lega karena orang yang sudah pernah mondok di besok ternyata mau kembali datang ke besoknya. Apa tujuannya? Ya biar tetap dekat sama gurunya ya. Nanti kalau sudah ada di alam akhirat, barangkali ya dicangking sama beliau bareng saya. Karena yang kita andalkan tidak ada lagi sudah. Apa amal kita? Wallahu a'lam, amal kita akan bisa kita andalkan. Yang kita andalkan adalah pertolongan para guru yang telah mendapatkan ridho daripada nabinya, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikarenakan kalau kita mengetahui sedikit saja dari beliau siapa sebenarnya Kiai Murtado, ternyata bukanlah orang yang sembarangan. Ya, saya pernah mendapatkan cerita dari cicitnya Habib Abu Bakar Gresik.
cicitnya ini namanya Hasan, cuman saya lupa nama abahnya. Taruhlah begini, Hasan bin Fulan bin Syekh bin Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Gresik. Ini bebasan ini pernah cerita. Habib Bakar Gresik itu tidak akan mengatakan satu perkataan pun ataupun mengerjakan satu pekerjaan kecuali mendapatkan isyarat dari Habib Ali Suluh yang akan kita hadiri maulidnya itu insya Allah, atau yang kita hadiri kholnya insya Allah. Nah ternyata di zaman itu, zamannya Yai Murtado, Habib Bakar Gresik ini diberi isyarat oleh Habib Ali Sohibul Maulid supaya datang ke Pondok Mesuk. Wallahu alam tujuannya apa saya kurang tahu, tidak dijelaskan. Yang jelas supaya datang ke Pondok Mesuk. Waktu itu zamannya Kiai Ali Murtado. Akhirnya berhubung tidak ngerti Mesuk, datanglah beliau Habib Bakar Gresik ini ke tempatnya Habib Alwi Kebun Agung. Akhirnya yang ngantar Habib Alwi itu ya yang ngantar Habib Bakar adalah Habib Alwi ke Mesuk. Padahal beliau adalah orang yang tak pernah melakukan sesuatu ataupun berkata sesuatu kecuali ada perintah dari gurunya. Nah ini ada rahasia apa ya antara Habib Bakar dengan Pondok Mesuk ini? Kalau tidak jus-jusnya barokahnya Yai Ali Murtado kan tidak ada begitu. Oleh karena itu maka ya dari cerita ini ya mari kita bener-bener matang, bener-bener mengkis selengan temenan cancut tali wondo katanya orang dulu, bener-bener siap untuk berkhidmah, paling tidak mendekat kepada Mesuk tempat barokahnya Kiai Ali Murtado, agar supaya kita nanti di akhirat yang juntrungannya kita ini tidak tahu kemana ya, apakah menjadi orang bejo atau menjadi orang yang terperosok masuk neraka, kita tidak tahu waktu itu pokoknya ya, sehingga nanti mendapatkan pertolongan daripada guru-guru kita yang telah mendapat ridho dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja ya hal yang bisa saya sampaikan sebagai penguat ataupun sebagai hal yang membesarkan keinginan kita atau semangat kita atau penyemangat agar kita benar-benar siap untuk selalu mendekat kepada guru kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.